semuanya, kita diskusi untuk seputar bansos ya. Monggo sahabat-sahabat semuanya, kalau ada yang pertanyaan bisa dicatat di chat. Kita diskusi bareng-bareng sambil menunggu yang lain untuk menyimak. Monggo sahabat-sahabat, jangan lupa di Jumat yang berkah ini kita ngopi agar pikiran fresh juga. Nah, selamat datang sahabat-sahabat semuanya. Ya, mari kita diskusi seputar bansos. Yang ditanyakan bisa dicatat di kolom komentar. Monggo. Monggo semuanya. Jangan lupa ngopi sahabat-sahabat. Kita diskusi seputar bansos PKH dan BPNT. Bisa juga penyaluran yang kemarin yang sudah berjalan, bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya. Kak, alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat. Kita mulai diskusi ya, pelan-pelan saja. Kak, apa kabar KKS baru BNI dari kakak uta-uti? Pak, saya kok sampai sekarang belum dapat KKS ya. Saya ke APM PKH Pos. Mas, apa KKS bisa pakai M-Banking? Kak, apa kabar KKS baru yang kakak uta-uti? Kabarnya bagaimana Kak? Ya sudah disalurkan gitu loh. Kalau di daerah kami sudah disalurkan, tinggal menunggu ini mulai Senin besok. Tadi kemarin malam itu sudah koordinasi dan pembuatan surat untuk pengantar kepada kecamatan-kecamatan. Besok Senin sudah mulai penyaluran lagi Kak, pantau terus. Nah, setelah penyaluran itu yang kemarin dimulai tanggal 3 September sampai berapa terakhir ya, 3 Oktober itu belum diaktifasi. Ya, seminggu Senin sampai Jumat itu penyaluran susulan. Ya, setelah itu selesai semuanya maka diaktifasi kolektif. Itu ya. Kakak utak-atik nanti diaktifasi kolektif. Kalau kakaknya nekat untuk dicek sekarang ya bisa, namun nanti ada keterangan terblokir. Enggak apa-apa, kartunya itu enggak terblokir secara permanen, enggak. Memang belum diaktifasi. Itu ya Kak utak-utik, nanti bisa diskusi lagi apa yang belum jelas kiranya. Dari Kakak Sita Aisyah, Pak, saya sampai sekarang kok belum dapat KKS ya, saya KPM PKH Pos. Ya seharusnya seluruh KPM PKH Pos itu dapat. Ya, di daerah kami hampir itu katakanlah rasionya per desa itu KPM sembako, KPM PKH atau sembako yang cair lewat pos itu rasionya katakanlah 100 ya. Itu belum tercover semuanya. Mungkin sisa ya, rata-rata itu 10 sampai 30 KPM yang belum namanya masuk BNBA. Ya, itu sudah kami tanyakan ke pihak koordinator kami untuk diteruskan ke Kementerian Sosial. Dalam waktu dekat nanti bisa didistribusikan semuanya. Masih proses burekel juga, kartu KKS-nya itu terbatas. Itu ya. Ya, KKS-nya terbatas. Dan yang kedua, itu data Bapak Ibu atau Kakak Aisyah ini ada yang bermasalah. Bisa dicek atau dicek bansos atau ke pendamping atau ke operator desa, status di PKH atau sembakonya itu apa? Gagal rekening kah? Masih proses cek rekening kah? Atau berhasil cek rekening? Itu ya Kak, bisa diberitahu kalau sudah ada ya, biar kita bisa diskusi terkait jawabannya. Itu Kak Kaisa. Dari kakak siapa ini? Siti Supriyana. Mas, apa KKS bisa banking? Gak iso Mas. Pada ban umum gak iso Mas. KKS itu kartu yang ajaib tanpa bunga atau tanpa bunga sampai tanpa apa ya namanya sahabat-sahabatnya, tanpa pajak, tanpa administrasi dari bank, itu free ya. Kalau dulu
itu bisa buat nabung. Tapi kalau sekarang kartu atau tabungan, kartu KKS dibuat nabung, ya alamat langsung dihapus mas. Ya, kakak Siti Supriana langsung dihapus, nggak bisa buat m-banking. Kalau kakaknya eh, keluar dari kepesertaan bansos, itu bisa KKS-nya berubah menjadi nasabah umum atau kartunya ya kartu umum lah, kartu reguler, bisa digunakan buat nabung, buka transfer, m-banking dan lain sebagainya. Statusnya berubah tapi kartunya tetap ya. Jadi kalau besok-besok sudah keluar graduasi dari kepesertaan bansos, tabungan tersebut bisa digunakan untuk reguler. Itu ya sahabat. Kak Aisyah sopo naik IU3 semua bisa. Jangan lupa ngopi sahabat-sahabat. Ini Jumat berkah, kita santai aja ya. Kalau suara bising ini dekat pemotongan kayu sahabat-sahabat. Yutika, hai kak, juga aku mau nanya, ATM peralihan Bank BNI kenapa ya saldo masih nol? Terima 22 Agustus kemarin. Oh ya, bisakah aku nanya status masuk ke tugas kelurahan? Penlist apa yuk? Penlist di aplikasi Sikenji sekalian desil berapa gitu kak? ATM masih nol kak? Iya kak. Di daerah mana ya kakak Yutika? Kalau boleh tahu daerah mana? Kalau di daerah kami itu menunggu Bank BNI ya, kebetulan di sini itu menunggu penyaluran semuanya selesai, habis itu diaktifasi ulang. Penyaluran tahap pertama itu dimulai tanggal 3 September sampai 4 atau 3 Oktober gitu ya. Terakhir, nah Senin besok itu penyaluran yang sisa-sisa kemarin. Ya, jadi setelah sisa itu langsung diaktifasi kolektif. Itu ya kak ya, kak Yutika, status kekelurahan ya pasti bisa lah kak, selama tidak ada pergantian operator desa atau yang memegang aplikasi Sikenji. Di kecamatan kami ada beberapa desa, 4 atau 5 gitu, akunnya beralih karena yang bersangkutan dulu operatornya itu ganti atau kerja di luar atau memang mengundurkan diri. Ya bisa kok dicek ya, atau datang ke rumahnya atau bisa lewat telepon WA, bisa langsung kak kalau tahu operatornya siapa. Ke pendamping juga bisa kak ya, pendamping PKH bisa. Kalau ada yang kebetulan di desanya itu ada pendamping PKH, bisa dicek, bisa minta tolong untuk cek, bisa kak. Satu pendamping bisa mengakses seluruh data sekecamatan asal ya. Misalnya saya di kecamatan A nih ya, saya data warga di kecamatan A sejumlah berapa itu, kalau 100.000 jiwa ya itu 100.000 jiwa masuk, bisa dicek semuanya asalkan tahu nicknya. Itu kak ya. Utik belum sempat cek, terima kasih pencerahannya kak, saya juga takut terblokir. Yo kak popo mas, keblokir itu sebuah dinamika yang harus dijalani. Kita mempunyai ATM ya harus terblokir, nggak ada saldo, banyak saldonya ya, memang harus gitu dinamikanya ya. Terus ibarat kita punya barang lah, punya HP ya, kehabisan pulsa, kuota, baterai ya harus ada itu ya. Sekali-sekali dibikin blokir nggak apa-apa kak, ngerjain perangkat desa pendampingnya juga nggak apa-apa ya, bikin terblokir aja nggak apa-apa ya. Kak Siti Aisyah, cek ke operator desa September kemarin itu proses cek rekening kak, belum ketemu lagi, mau minta dicekkan lagi kok malu. Lah ngapain nggak malu kak? Kalau kakaknya malu di Sikenji-nya operator desa, bisa mandiri kak, lewat cek bansos
download aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store. Nanti install, masukkan username, daftar dengan NIK, tapi terbatas di satu desa tersebut. Menunya sudah lengkap di Cek Bansos, ada sanggah, usul, dan lain sebagainya. Kalau kakaknya nggak mau install, kalau punya PC atau laptop, bisa lewat langsung di web. Itu ya kak ya, dicek, nggak usah malu, hilang. Daerah Cirebon, Jabar kak, Ayu Tika. Ya, secara keseluruhan untuk reaktivasi ATM yang sudah tersalur itu alurnya begini kak ya. Yang pertama kan konsolidasi data dulu atau rakor atau rapat koordinasi data BNPA tuh dari kementerian disalurkan ke Bank Himbara memvalidasi cocok gak data-datanya yang ada di Kemensos dan yang data yang diterima bank. Kalau ada perbedaan nanti perbeda di KYC menyebabkan tidak bisa salur, nanti bisa diperbaiki. Yang kedua, datanya sudah fix, sudah benar, disampaikan kepada surat pemanggilan atau undangan kepada dinas sosial setempat ya, dari kementerian langsung ke dinas atau kabupaten kota atau lewat provinsi ya, alurnya begitu. Selanjutnya dinas-dinas tersebut itu berkoordinasi dengan pendamping PKH yang ada di masing-masing daerah untuk mengundang atau menghadirkan KPM yang ada di nama-nama tersebut. Nah, pendamping ini itu menyebarluaskan ke tingkat kecamatan sampai ke kelurahan desa. Nanti diundang pada waktu tertentu, itu biasanya jaraknya itu 3 sampai 7 hari pemanggilan undangan. Ya, cepat kak itu 3 sampai 7 hari itu cepat. Ya, misalnya pusat nih membuat surat tanggal 1 Oktober, turun ke daerah itu paling 3 hari lah. Pembuatan surat rekomendasi ke tingkat kecamatan, habis itu ke tingkat desa, habis itu turun lagi. Ya karena tanpa surat tersebut itu ilegal, ya nggak baik untuk semuanya. Ya kurang lebih 7 hari dari pusat sampai ke bawah untuk undangannya itu. Ya bila sudah fix semuanya, penyaluran tahap pertama, misal di suatu desa ada 100 KPM, tidak tersalur itu ada 20 KPM, entah itu kerja, entah itu nggak bisa hadir atau sakit dan lain sebagainya, kecuali meninggal ya, meninggal nggak bisa diwakilkan untuk saat ini ya. Sebenarnya juga peraturan bank nggak bisa diwakili ya, ahli waris nggak ada karena bansos bukan ahli waris. Selanjutnya kalau ada sisa nanti ada penyaluran tahap 2. Nah ini yang sisa-sisa itu dipilah-pilah lagi biar datanya up to date atau terbaru. Data yang sisa dilempar lagi kembali ke pendamping, tolong undang nama-nama tersebut ke kecamatan. Biasanya 3 sampai 4 kecamatan dijadikan satu titik lokasi untuk penyaluran sisa. Itu kan ya. Sugeng, kakak Sugeng, halo kak. Biasanya kalau sudah pakai KKS saldonya berapa lama? Saldonya berapa lama? Kalau yang transfer saya kan cepet ya, 5 menit masuk itu. Masih bubal pun. Ya itu kak, saldonya sampai begitu. Saldonya berapa lama ya nggak bisa jawab pasti kak itu kak ya. Kalau di daerah kami ini sudah hampir 1 bulan untuk penyaluran selesai, habis di reaktivasi. Dana bansos itu sudah masuk kak, kalau berhasil cek rekening
itu sudah masuk, tinggal aktivasi saja. Nah, proses aktivasinya ini setiap daerah berbeda-beda, ya. Yang jelas saldonya sudah ada untuk siap diambil. Itu Kak Sugeng. Untuk reaktivasi itu tergantung daerah masing-masing. Ditunggu saja, sabar ya. Itu ya Kak Sugeng. Kembali lagi Kak. Ya, jadi ditunggu di daerah mana Kak Sugeng kalau boleh tahu Kak? Kak Sugeng kalau boleh tahu daerah mana Kak? Kalau ada teman di daerah sana itu bisa kami bantu tanyakan juga. Ya. Ya, moga-moga semuanya di Jumat Berkah ini kita sharing-sharing ya. Kita diskusi bareng agar program bansos ini menjadi lebih baik lagi sahabat-sahabat semuanya. Untuk kedepannya bansos ini lebih ketat, ya, diperketat lagi penerimanya. Itu sahabat-sahabat semuanya. Minum dulu sahabat-sahabat. Ya. Oke sahabat-sahabat, mari kita diskusi ringan-ringan aja, santai. Alhamdulillah. Jangan lupa sahabat-sahabat, nanti sholat Jumat bagi yang muslim. Nanti kita sering-sering ya diskusi online seperti ini untuk memberikan informasi secara luas, secara transparan langsung ya. Bila teman-teman kesulitan informasi sekarang itu tidak ada kata kesulitan ya, media sosial sudah banyak. Itu sahabat-sahabat semuanya. Lah boleh Bang. Sandi Rahmat itu nama-nama baru semua. Ya kok iso? Kalau yang sisa-sisa kemarin itu yang belum terdistribusi itu tak main. saya aslinya. Lah aku sisa kabeh kok iku. Lah enggak monitor orang Mindu. Ya lah maksudnya lo, enggak monitor anak Mindu. Keramat toh. Kemarin di datanya, di daftar hadirnya BNI itu memang terus kemudian cek data susulan. Kok iso ya? Selamat datang sahabat-sahabat semuanya. Mari diskusi seputar bansos PKH BPNT. Ya, nggak harus bansos juga ya, bisa yang lainnya. Ya, saya juga bisa wisata, bisa kuliner, yang lain sebagainya juga bisa Kak. Ya, rekomendasi di daerah A, daerah B gitu ya. Kalau kami pendamping di sini sukanya kuliner Kak. Kalau musim durian nanti kita pergi ke tempatnya. Keramat tok masih kok. Kok iso ya? Halo. Ya, selamat datang sahabat semuanya. Monggo bila ada pertanyaan kita diskusikan di kolom komentar seputar bansos semuanya ya. Gak hanya bansos, bisa yang lainnya juga. Kira-kira di daerah sahabat masih ada arsitektur kayak gini ya, genteng yang masih tanah, kayu-kayu seperti ini. Itu sahabat-sahabat. Monggo sahabat semuanya. Wah, yo.
Monggo sahabat semuanya. Selamat datang sahabat-sahabat semuanya. Kita diskusi ya seputar bansos untuk lebih mengenal bansos dengan baik dan benar. Info hal-hal baik di Jumat Berkah sahabat-sahabat semuanya. Iso ya kok gak ono. Gak mungkin lah. Oke sahabat-sahabat semuanya. Untuk kita diskusi, kita cukupkan. Ini baterainya habis, ponselnya panas sahabat-sahabat. Kalau ada yang mau menyumbang ponsel juga nggak apa-apa. Oke, kami akhiri ya sahabat-sahabat. Nanti bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.